Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Aprilia, NIM 2010-2010-31. Saya dari kelas 5E Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan ulangan tengah semester dengan mata kuliah Psikologi Agama dan dengan dosen pengampu Bapak Hengki Yandri MPD Kons. Baiklah, saya akan membacakan soalnya. 1. Analisis konsep dasar psikologi. 2. Analisis konsep dasar agama. 3. Analisis pendekatan dan metode psikologi agama. 4. Analisis struktur kepribadian manusia dalam pandangan psikologi agama. 5. Analisis fitrah manusia dalam pandangan psikologi agama. 6. Analisis motivasi beragama dalam pandangan psikologi agama. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Analisis konsep dasar psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Kata psikologi merupakan dua kata yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psiko artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Untuk secara terminologi, ada banyak pendapat. Salah satunya, menurut Branca, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Ruang lingkup psikologi dilihat dari objek. Tujuan dari psikologi yaitu 1. Psikologi yang menyelidiki dan mempelajari manusia. 2. Psikologi yang menyelidiki dan mempelajari hewan. Sejarah psikologi dapat dibagi dalam dua tahap utama, yaitu 1. Masa sebelum dan masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. 2. Analisis konsep dasar agama. Tidak ada satupun definisi agama yang dapat diterima secara umum. Para filosof, sosiolog, psikolog, dan teolog telah merumuskan definisi tentang agama menurut caranya masing-masing. Ditinjau dari bahasa Sanskrit, kata agama dapat diartikan dari susunannya, yaitu a artinya tidak dan gama artinya pergi, jadi tidak pergi. Artinya tetap di tempat atau diwarisi secara turun-temurun. Agama, ruang lingkup suatu agama meliputi beberapa unsur-unsur, yaitu substansi yang disembah, kitab suci, pembaca ajaran, dan aliran-aliran tertentu. 3. Analisis pendekatan dan metode psikologi agama. Eksistensi pendekatan psikologi agama dalam sebuah pembelajaran diistilahkan dengan education atau pendidikan, dan jiwa keagamaan sangat terkait karena pendidikan tanpa agama ibaratnya bagi manusia akan pincang. Manfaat pendekatan psikologi pendidikan mempunyai peranan signifikan dan memberikan sumbangsih dalam perkembangan studi Islam. Pendekatan psikologi dalam membangun untuk mengetahui dan memahami bagaimana tingkat keagamaan yang dipahami, dihayati dan diamalkan seorang muslim. Metode psikologi agama yaitu 1.
Metode introspeksi. 2. Eksperimen. 3. Kuesioner. 4. Studi kasus. 5. Penyelidikan kasus. 6. Observasi netralistik. 4. Analisis struktur kepribadian manusia dalam pandangan psikologi agama. Struktur adalah kompetensi peraturan, bagian-bagian komponen dan susunan suatu komposisi. Keseluruhan struktur kepribadian memiliki arti integrasi dari sifat-sifat dan sistem-sistem yang menyusun kepribadian, atau lebih tepatnya aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil, menetap dan abadi, serta merupakan unsur-unsur pokok pembentukan tingkah laku individu. Dalam teori Sigmund Freud, ada 3 elemen pendukung struktur kepribadian manusia, yaitu 1. ID, 2. Ego, 3. Superego. 5. Analisis fitrah manusia dalam pandangan psikologi agama. Terlebih dahulu kita ketahui kata fitrah berasal dari kata fatara yang artinya membuka atau membelah. Secara etimologi, fitrah berarti suci, potensi berislam, sifat, dan kejadian. Berdasarkan fitrahnya, manusia juga memiliki akhlakul mahmudah atau terpuji, misalnya qanaah, sabar, syukur, dan ikhlas. Fitrah manusia adalah suci dan bersih sebagai manusia yang terlahir ke dunia dalam keadaan muslim. Penyebab manusia tidak dapat menjaga fitrahnya dikarenakan manusia merupakan janjinya dengan Allah semasa di alam ruh, dan juga tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik. 6. Analisis motivasi beragama dalam pandangan psikologi agama. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Motivasi dipelajari sebagai satu keniscayaan dalam setiap kajian psikologi, karena motivasi merupakan salah satu karakteristik yang ada di dalam diri manusia. Yang membedakannya hanyalah cara pemenuhan prioritas dan dampaknya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.